Guru awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk Karangdawa 2. Religius, berkarakter, berprestasi, yes. Oke, hari ini Bu Guru akan mendongeng. Jadi nanti kalian mendengarkan ketika Bu Guru mendongeng. Nanti kalau ada yang bingung, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa dimulai? Oke. Bu Guru akan menceritakan tentang di pinggir hutan pantai, halaman 18. Di pinggir hutan pantai. Malam itu, kelima orang tersebut tertidur di dalam kemah dengan nyenyak sekali. Mungkin perjalanan menuju tempat perkemahan itu sangat melelahkan karena mereka berjalan hampir 15 km. Pagi itu, ketika angin semilir berhembus, mereka satu demi satu terbangun. Gana segera keluar kemah dan menengok sekelilingnya. Tampak sudah terang tanah. Di kejauhan terdengar suara kicauan burung di antara dahan-dahan di hutan pantai. Gana mengambil segayung air dan mulai mencuci mukanya. Kemudian menggosok giginya hingga bersih. Lumayan rasanya lebih enak dan terasa segar. Tidak lama kemudian muncul Dimas dan Daryat. Selanjutnya muncul pula Anton dan Soma. Kemudian mereka berempat membasuh muka dan menggosok gigi masing-masing. Kita bagi tugas ya, ujar Kak Anton. Tugas apa Kak? Kata Gana. Harus ada yang masak nasi, ambil air tawar, kayu-kayu kering, dan mencari ikan. Aku saja yang masak nasi Kak. Gana menawarkan diri. Baik, lalu yang mencari air tawar? Aku, tantang Dimas. Asalkan diberitahu tempatnya. Baik. Akan tetapi untuk mencari air tawar cukup berat. Siapa lagi yang ikut? Tanya Kak Anton. Kalau begitu aku saja, ujar Daryat. Apa tugasku? Tanya Soma. Kamu mencari kayu-kayu kering, tetapi tidak boleh menebang pepohonan, cukup ranting-ranting kering saja. Pesan Kak Anton. Baik, sahut Soma. Kalau Kak Anton sendiri, tugasnya apa? Aku akan mencari ikan buat lauknya. Gana kemudian mengambil alat-alat untuk memasak nasi. Kebetulan kemarin Kak Anton telah menyiapkan air dalam sebuah jerigen, kira-kira berisi 5 liter air. Untunglah waktu diadakan persami di sekolahnya. Ia selalu ikut, sehingga kini ia tampil dalam memasak-masak, memasang tenda, dan membongkar tenda. Adapun Soma segera mencari ranting-ranting kering di sepanjang hutan pantai. Dia mula-mula melihat rumput dan semak-semak yang khas pantai di sekitar tepi pantai yang berpasir. Sedangkan di belakang berderetan rumput dan semak terdapat pepohonan yang cukup besar. Pohon-pohon itu mempunyai ciri khas, yaitu pohon-pohon yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di pantai.
Di hutan pantai itulah Soma mencoba mencari ranting-ranting kering, sedangkan Daryat dan Dimas mencari batas air pasang yang terletak di belakang hutan pantai itu. Ditandai dengan banyaknya pohon nipa yang tumbuh di perbatasan antara batas air dan daratan yang mengandung air tawar. Akhirnya, mereka menemukan sumur yang biasanya digunakan oleh para penggarap tambak. Tempatnya memang agak jauh, tetapi mereka sangat memerlukan air tawar tersebut. Oleh karena itu, Daryat dan Dimas menuju ke sumur yang ada di sekitar tambak. Wah, lumayan jauh ya, kata Daryat setelah mengisi 2 jerigen. Ya, inilah sebuah resiko. Bukankah kita berkemah di pantai yang berair asin? Sahut Dimas. Setelah mengisi air, mereka segera kembali ke tempat perkemahan. Cukup lama juga perjalanan mereka karena perjalanan bolak-balik ditempuh hampir 1 jam. Ketika mereka sampai di kemah, ternyata semuanya sudah berkumpul, termasuk Kak Anton yang membawa beberapa ekor ikan bandeng. Kemudian ikan bandeng tersebut dibakarnya di atas perapian, sehingga baunya yang harum menambah rasa lapar mereka. Tidak lama kemudian, mereka makan pagi dengan nasi yang sangat hangat. Sedangkan lauknya ikan bandeng bakar. Sungguh lezat. Enak juga makan di tempat yang jauh dari rumah, ujar Dimas sambil menggigit ikan bandeng bakar itu. Ya, sekali-sekali kita hidup di tempat yang masih asli seperti ini, sahut Kak Anton. Sambil menikmati udara segar yang jauh dari kebisingan dan kesibukan kota. Namun, kita tidak tidur di atas kasur, tetapi hanya beralas tikar yang dingin, sahut Gana. Kalau ingin nyaman, jangan ikut berkemah. Kemah saja di hotel, pasti nyaman, ujar Daryat. Ya, sudahlah, jangan ribut. Apakah kalian sudah beres makannya? Tanya Kak Anton. Ya, sudah Kak, jawab Dimas. Kalau sudah, hari ini kita akan melakukan ekspedisi. Kemana Kak? Tanya Dimas. Kita akan melihat-lihat hutan pantai ini. Kebetulan letaknya tidak jauh dari tempat kita berkemah. Bukankah makanan belum turun, Kak? Ujar Gana. Ya, sambil kita berjalan nanti akan turun sendiri, sahut Kak Anton sembari tersenyum. Baiklah Kak, ayo teman-teman kita bereskan sisa makanannya, kata Gana seraya bersiap-siap. Mereka kemudian berjalan menuju kawasan hutan pantai yang tidak jauh dari situ. Coba kita perhatikan tumbuhan yang membentuk formasi di pantai ini. Pada umumnya, tumbuhan tersebut berupa rumput dan semak belukar. Akan tetapi pasir di pantai ini tidak stabil karena sering dipengaruhi oleh embusan angin yang kencang atau adanya pasang naik dan pasang surut. Hal ini menyebabkan air di sekitarnya berkadar garam dan pembentukan humusnya tidak sempurna, kata Anton seraya berjalan. Kalau begitu, berbeda dengan tanaman yang agak masuk ke pedalaman ya Kak, kata Gana. Benar. Nah, perhatikan kawasan yang agak jauh ke belakang dari formasi rumput dan semak itu, ujar Kak Anton sambil menunjuk kelompok pepohonan yang besar-besar. Di situ banyak kita temui pohon-pohon besar Kak, ujar Soma. Benar, itulah kelompok pohon butun atau Barringtonia. Pohon butun ini banyak kita jumpai pada daerah pantai yang kering. Adapun daerah sebenarnya cukup luas, mulai dari pantai tropis Asia Tenggara hingga Samudra Pasifik. Kalau memperhatikan urutannya seperti barisan ya Kak? Maksudmu?
Ya, mula-mula pantai pasir yang ditumbuhi rumput dan semak, kemudian ada pepohonan. Jelas, Dimas. Kamu benar. Tepat di belakang garis pantai waktu air pasang, kita temui rumput. Sedangkan di belakangnya kita temui pohon hutan, ketapang, nyamplung, dan mengkudu. Namun sebelum pohon besar itu, kita temui gabusan, bakung, dan pandan. Ulas, Dimas. Benar. Ciri-cirinya daunnya masih sama dengan semak-semak, yaitu daunnya tebal dan mengkilap. Lihatlah buahnya yang mengambang di permukaan air itu. Dengan demikian, buahnya akan mudah terbawa oleh ombak dan suatu waktu buah itu akan terdampar di pantai lain. Kemudian tumbuh menjadi tunas pohon yang baru. Lihatlah bukit yang berbatasan dengan laut itu, teriak Daryat. Ya, tepi lautnya sangat sempit, bahkan tidak berpasir sama sekali. Oleh karena itu, di tempat seperti ini, kita tidak menemukan rumput dan semak. Lihatlah pohon-pohon itu tumbuh mengarah ke laut dan seolah-olah menjulur di atas ombak. Wah, tinggi juga ya pohonnya, sahut Gana. Ya, cukup besar dan rindang, bahkan tingginya dapat mencapai 15-17 meter. Selain itu, daunnya pun besar-besar dan berombak. Di beberapa daerah tumbuhan dikenal nama yang berbeda seperti butun, kebom, dan bitung. Bunganya sungguh indah ya Kak, kata Gana sambil memungut bunga yang jatuh di pasir. Ya, bunganya besar dan berwarna putih bersih. Selain itu, tumbuhan ini mempunyai benang sari yang panjang dan berwarna putih. Sedangkan ujungnya berwarna kemerah-merahan. Bagaimanakah dengan buahnya, Kak? Ujar Dimas. Bentuk buahnya besar dan mirip 5 segi 4, berdinding tebal dan berserabut banyak. Apakah buahnya dapat dimakan? Tanya Daryat. Jangan coba-coba, karena bijinya biasanya dipakai orang untuk meracuni ikan. Hal ini disebabkan bijinya mengandung saponin. Apakah saponin itu, Kak? Tanya Gana. Saponin adalah racun buat ikan. Tetapi cara meracuni ikan dengan menggunakan saponin ini telah dilarang. Mengapa? Tanya Daryat. Karena ikan yang masih kecil ikut menjadi korban, sehingga membahayakan kelestarian populasi ikan di tempat yang ditaburi oleh racun tersebut. Lihatlah Kak, di sebelah sana ada pohon yang lebih tinggi daripada pohon butun itu, kata Soma sambil menunjuk pada sebuah pohon yang lebih besar dan tinggi. Oh, itulah pohon nyamplung atau binangur laut. Adapun pohon lainnya yang termasuk keluarga ini adalah pohon manggis. Daerah sebarannya pun cukup luas, yaitu mulai dari pantai Afrika Timur dan Sri Lanka. Daun-daunnya besar, ujar Gana. Benar, daunnya besar dan keras mirip kulit. Selain itu daunnya licin, indah, mengkilat, dan berurat. Tampaknya pohon itu tinggi sekali ya Kak, ujar Dimas. Benar, pohon ini memang rindang dan besar, sedangkan tingginya mencapai 20 meter. Adapun batangnya cukup besar, tetapi kasar dan bengkok. Oleh karena itu, orang sering menyangkanya sebagai pohon butun. Bagaimanakah dengan buahnya? Tanya Soma. Buahnya bulat, berdiameter 2,5 cm. Keras dan permukaannya licin seperti kelereng. Akan tetapi kita harus berhati-hati karena buahnya beracun. Namun bijinya mengandung minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit kulit. Misalnya eksim. Kalau bunganya Kak? Tanya Daryat. Bunganya berbentuk bunga malai, berwarna putih dan harum baunya. Kak,
Getah pohon ini warna kuning, ujar Gana sambil menyentuh getah yang keluar dari ranting yang patah. Ya, memang demikian. Selain itu, kayu nyamplung ini keras dan kuat, sehingga banyak dimanfaatkan untuk perahu ataupun perabot rumah tangga. Adapun daunnya cukup rimbun, sehingga pohon ini dapat dijadikan untuk berteduh. Kalau begitu, pohon ini berbeda dengan kayu butun, Kak, ujar Dimas. Tepat. Sekarang, marilah kita menuju ke sebuah pohon yang sangat cangkung. Tahukah kalian pohon apa itu? Ah, entahlah, Kak. Itulah pohon ketapang. Adapun daerah sebarannya cukup luas, mulai dari India, Asia Tenggara, Australia Utara, hingga Lautan Teduh. Tampaknya lebih tinggi dari pohon nyamplung, sela Soma. Benar, pohon ini dapat tumbuh hingga 35 meter. Selain itu, pohon ini mempunyai tajuk tersusun berlapis atau bertingkat-tingkat. Sedangkan dahan-dahannya tersusun hampir tegak lurus. Pohon ini tumbuh liar di tepi laut yang tidak hampir tegak lurus. Oleh karena itu, pohon ketapang ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah sehingga dimanfaatkan di kota-kota besar. Daunnya besar-besar ya, Kak, ujar Soma. Benar. Dan berbentuk bulat telur. Pada bulan Januari atau Februari daun-daunnya menguning, kemudian berubah merah dan berguguran. Begitu pula pada bulan Agustus atau September. Bagaimana bentuk buahnya, Kak? Tanya Dimas. Buahnya berbentuk panjang bulat tetapi agak pipih. Sedangkan bagian tepinya agak tajam. Sehingga itu buahnya berwarna kemerah-merahan dan di dalam bijinya mengandung minyak amandel. Oleh karena itu, di daerah Panlai sering dikunjungi oleh kalong atau keluang yang sangat menyukai buah ketapang ini. Kalau begitu dapat dimakan oleh manusia, Kak. Benar. Sedangkan akar kulit panon ataupun kulit buahnya banyak mengandung tanin, yaitu zat yang sangat baik untuk bahan menyamak kulit. Mereka terus berjalan sambil melihat flora pantai yang lain. Lihat, itulah pohon kemiri Cina atau binong laut. Nama ilmiahnya adalah Hernandia dan termasuk keluarga Hemandiaceae, ujar Kak Anton. Pohon ini tidak setinggi pohon ketapang, Kak, ujar Gana. Benar, tingginya antara 10 sampai 20 meter. Adapun daunnya berbentuk perisai dan besar-besar. Selain itu, daun pohon ini cukup tebal, ujungnya runcing dan bertangkai panjang. Batangnya tidak lurus dan bercabang rendah, ulas Dimas. Tepat, sedangkan bunganya berbentuk malai, bertangkai panjang dan berwarna putih kehijauan. Lihatlah, buahnya berwarna hitam dan keras serta dilapisi oleh pembungkus. Dari cerita tersebut, siapa saja yang berkemah di pesisir pantai? Siapa? Anton. Terus? Gana. Dimas. Terus? Soma. Mereka itu mencari dan mendapatkan ikan apa? Ikan bandeng. Betul, ikan bandeng. Mereka itu berkeliling untuk mengenalkan beberapa flora. Flora tahu ya? Apa itu flora? Tumbuh-tumbuhan, betul. Oke. Sekarang cukup sekian sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Bukur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.